Oke, selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan melanjutkan tutorial, pembuatan PCB ya. Jadi mulai dari desain skematik, kemudian desain sirkuit juga. Nah, hari ini, saya akan berbagi caranya untuk memilih komponen. Eee, yang penting adalah memilih komponen, nah itu menentukan ukuran dari PCB kita nanti. Nah ini yang ketiduran baru join ini. Aduh ini laptop saya ini lemot sekali. Oke, saya ingin share screen sebentar ya. Oke, kita akan bahas sebentar. Kita akan, membahas tentang komponen SMD. Ini semuanya sudah bisa lihat screen saya? Sudah bisa, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, di sini saya berikan gambaran kepada Anda semua, tentang bentuk-bentuk komponen. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4, masih 4 ya, di sini saya tampilkan 4. Nah, yang paling mudah untuk kita dapatkan adalah yang sebelah sini nih, yang DIP 8. Ini namanya through hole. Karena apa? Karena kakinya ini dia menembus, PCB kita, makanya dia through hole. Ini mudah sekali didapatkan, di dalam negeri ya, dan cara memasangnya juga mudah. Karena apa? Karena kita tinggal solder aja, tinggal solder si kakinya ini langsung ke padnya. Nah, di sini masuk ke lubangnya, kemudian kita solder di baliknya ya, di balik, PCB-nya. Sedangkan yang di sebelah sini, yang ini semua adalah SMD, Surface Mount Device. Jadi, di sini komponennya dipasang di permukaan PCB dan soldernya langsung di permukaannya. Ini namanya SMD, komponen, Surface Mount Device. Jadi di sini nanti ada PCB-nya di sini, kemudian di sini ada padnya, yang kemarin kita waktu bikin footprint, nah ini adalah footprint-nya, ya kan. Jadi di sini ada pad, kemudian nanti kita solder di sini, kita berikan timah. Nah di sini kita solder. Jadi langsung disolder di permukaan PCB-nya. Ini yang kita buat. Nah, ukurannya jelas berbeda, yang ini tuh lebih besar daripada yang ini semua. Ini lebih besar kalau yang SMD, yang DIP 8, Dual Inline Package. Itu lebih lebih besar yang di sini. Kalau yang ini lebih kecil. Makanya kenapa, HP Anda itu kecil, TV Anda sekarang jadi slim, laptop kita bisa bikin laptop ya, jadi tipis sekali karena komponen-komponennya memang udah kecil. Dalam satu board densitasnya sangat tinggi, kerapatan. Jadi dalam satu board ini ya komponennya akan sangat banyak sekali. Karena apa? Karena komponennya sudah kecil sekali. Bentar. Oke. Jadi high density. Dalam satu board ini kita bisa memuat banyak komponen. Nah, saya sudah beralih ke seperti ini. Sudah beralih ke apa namanya? Saya sudah beralih ke
komponen SMD. Nah, kodenya ada macam-macam. Di sini ada DIP 8. 8 di sini menunjukkan kira-kira menunjukkan apa? Jumlah pin, Pak. Gimana? Pinnya. Iya, jumlah pin. 1, 2, 3, 4. Di balik sini ada 4 lagi, jadi ada 8 pin. Kemudian di sini ada SOIC, SOIC 8. SOIC 8 berarti 8 ini juga menunjukkan jumlah pinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 16 ya berarti SOIC 16. Dan di sebelah sini ada MSOP. Mirip ya, bentuknya mirip. Bentuknya mirip, tapi bisa beda ukuran dan beda ukuran, baik berbeda ukuran di padnya di sini, kaki-kakinya, jarak antar kakinya ini bisa beda, atau juga bisa beda lebarnya ini. Nah, begini, ini beda. Terus kalau yang di sebelah sini ada TSSOP 14, ada 14 pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dikali 2 ada 14. Nah, bagaimana caranya kalau kita menentukan nomor satunya? Coba ini, ada di sini ada tandanya ini ya. Yang ini juga ada tandanya, lingkaran. Berarti ini nomor satu, pin nomor satu. Ini kakinya renggang ya, kakinya agak jauhan. TSSOP 14. Ada lagi yang kakinya lebih rapat. Ada banyak. Sebenarnya ada banyak macamnya. Komponen itu ada banyak macamnya. Nah, bagaimana kalau yang ini? Ini namanya QFN, Quad Flat No Lid. Kebayang Anda gimana cara nyoldernya teman-teman? Kebayang gimana caranya nyoldernya? Kayak mesin. Gimana? Kayak mesin. Kayak dicetak gitu. Ini siapa nih yang jawab ini? Nara, Oh, Pak. Nara. Gimana Nara? Pakai mesin kayak dicetak gitu. Pakai mesin. Yang lainnya bagaimana? QFN 28. Bayangkan, kita kita hitung ya. Katakanlah ini 5 mili, 5 milimeter. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada 28 pin. Nah, pin-pinnya ini dibagi ke seluruh, didistribusikan ke seluruh sisinya. Dan di tengah sini ada padnya juga loh. Ini bisa disolder juga loh ini. Gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Ada 28 pin, berarti di sini ada 7 pin. Setiap sisi ada 7 pin ya. Ini 7, 7, 7, dan 7. QFN 28. Ini cara nyoldernya bagaimana? Kemudian gimana cara menambahkan timahnya? Kita akan belajar nanti kalau Anda semuanya sudah ada di Surabaya dan bisa masuk ke kampus. Nah, nanti kita belajar ya caranya ya. Nanti kita belajar caranya. Pakai heat gun ya, Pak. Pakai heat gun, boleh. Pakai heat gun boleh. Pakai solder uap ya, boleh. Tapi di sini Anda kebayang kan sekecil apa? Ini kurang dari 1 mili loh. Gimana cara nambah timahnya? Sedangkan timah Anda itu 0,6 deh, 0,6 milimeter. Timah Anda segini diameternya. Ada yang 1 mili, ada yang 1,2 kalau nggak salah, saya lupa. Pakai heat gun. Yang di sini ada DFN 2 kali 2 8L, 8 lit. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada lagi. Perlu diketahui, saya pernah menyolder komponen yang ini, DFN ini, ukurannya 2 kali 2 mili. Bayangkan 2 kali 2 mili coba. Segini.
2 kali 2 mili. Saya pernah itu. Nanti kita belajar bareng kalau sudah di kampus. Nah, ada yang pernah lihat chip seperti ini? Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat chip yang di sebelah sini? Pernah bongkar, ini enggak, laptop apa namanya, komputer nggak, PC nggak? Pernah. Iya. Kan pernah lihat chipnya yang begini ya? Kayak prosesor gitu-gitu. Iya. Itu timahnya, apa namanya, pinnya ada di bawah. Gimana cara nyoldernya? Gimana nih cara nyoldernya nih? Wah, ini memang butuh akurasi yang tinggi. Bahkan kita waktu memasang komponen ini pun beneran harus beneran akurat. Saya pernah pasang yang begini, pernah pernah nyambung juga yang sebenarnya nggak nyambung, tapi nyambung. Nah, harus dibongkar. Ini namanya ball grid array. Ball grid array, oke. Kalau ini, eee, DFN, dual flat no lead. Ini quad flat no lead. Ada 1, 2, 3, 4, ada quad. Ada banyak sebenarnya, ada banyak sekali. Bentar saya tunjukkan ya. Eee, di sini saya ingin menunjukkan, bentar. Nah, ketika Anda, mau mendesain device, ya, kalau Anda mau mendesain device, berarti Anda juga harus memperhatikan bentuk komponennya. Kira-kira nanti Anda mau bikin apa? Mau bikin modul apa maksudnya? Kemarin ada yang diberikan tugas oleh Pak Prisma ya, Sigit ya? Sigit nanti membuat library, nggak tahu apa, saya lupa kemarin, Iya. kan? Nah, Anda nanti kalau membuat device-nya juga harus memilih komponen. Kenapa? Yang dipertimbangkan kira-kira apa, teman-teman? Yang dipertimbangkan ketika kita mau membuat suatu modul, kira-kira apa yang dipertimbangkan? Ukuran, Ukuran. Ukuran, kemudian apa lagi? Dimensi ya. jumlah bit, Kenapa? Apalagi? Ada dimensi, kemudian apa lagi? Ya kekuatan segala macam. Nah, di sini kita harus menentukan, berarti kita mau pakai komponen yang mana. Nah, eee, ini adalah datasheet. Jadi, kalau kita mau membuat device, butuh komponen apa saja, langsung ketik ketik saja di Google, datasheet apa, ini saya contohkan ya, AD8665. Ini yang, eee, device yang komponen yang saya pakai. Datasheet, AD8665 misalkan. Nah, di sini ada banyak, di sini muncul, di sini AD6 AD8665, 8666, 8668 ini adalah produksi analog device, makanya di sini ada, kode AD-nya, berarti itu punya analog device. Anda tinggal klik saja yang di sini, nanti akan muncul. Jadi seluruh informasi tentang chip itu harus didapatkan, harus dicari di datasheet-nya. 16 volt, 4 megahertz RRO amplifiers. Nah, ini adalah bentuk-bentuk package-nya. Coba kita lihat di sini, saya mau perbesar lagi ya. Mmm,
Di sini kira-kira mana yang package-nya yang mana? Ini saya highlight ya. Kira-kira yang menyatakan package-nya, jenis package-nya yang mana, teman-teman? Kira-kira yang mana? Ada yang bisa jawab nggak? Wah, pada diem nih ya. Kurang tahu, Pak. Jadi di sini coba kita lihat ya. AD8665 ini nama chipnya. Ini nama chipnya. Kalau Anda pergi ke toko elektronik, beli chip ini, beli IC ini gitu. AD8665 ini adalah nama chipnya, nama komponennya. Sedangkan yang di sini, nah ini ada 5 lead. 5 lead ini berarti ada 5 pin. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pin. Ini bentuk package-nya SOT23. SOT23. Bisa juga nanti dituliskan begini. SOT23 strip 5. Berarti 5 pin maksudnya. Apakah ada yang 3 pin? Ada. Jadi kalau 3 pin, berarti pinnya di sini, begini, dan begini. Nah, ini SOT23, 3 pin. Jadi semuanya, semua informasi harus dicari di datasheet-nya ya teman-teman ya. Nah, kalau yang di sini adalah SOIC, tadi yang SOIC 8. Ini SOIC 8, MSOP 8, ada TSSOP 14. Di sini ada SOIC 14. Nah, bagaimana caranya kalau kita ingin membuat footprint sendiri? Kemarin kita sudah membuat footprint ya, membuat simbol dan membuat footprint. Kita harus membuatnya berdasarkan datasheet. Kalau masalah dimensi itu dicantumkan di akhir dokumen. Nah, sekarang di sini adalah package yang kita lihat ini ya. SOIC, ini SOIC 8. Ini SOIC 8. Ini bentuk chipnya. Berarti di sini kita lihat yang bentar, di sini ada dimensions shown in millimeters. Oke. Berarti ini 5 mili, 5 mili. Panjangnya 5 mili, panjang maksimum 5 mili, panjang minimum 4,8 mili. Lebarnya maksimum 4 mili dan minimum 3,8 mili. Nah, berapa jarak antar pinnya? Jarak ini dihitung dari tengah. Ini coba kita lihat di sini. 1,27 milimeter. Yang ini mil. Yang di dalam kurung ini mil. Oh, inci. Ya mil itu mili inci. Jadi ini ya, dalam kurung, kalau ini di dalam kurung inci, ya berarti yang di dalam kurung sini berarti inci. Ini inci, yang ini inci. Oke. Bentar. Nah, Permisi, Pak. ya. Kenapa Itu Arif? yang di dalam kurung bawahnya narrow body itu yang R strip 8 itu apa ya, Pak? R8. 8 pin. Iya. Heeh. Ini 8 pin maksudnya. Kalau R ini saya lupa ini, Oh, begitu ya, Pak. Terus kepanjangannya apa ini? Kalau 8 menunjukkan 8 pin. Jadi yang di baik, sini baik. inci, Terima yang di kasih, sini Pak. mili. Nah, di sinilah yang Anda harus perhatikan. Ketika Anda membuat footprint untuk library, kemarin Sigit diberi tugas oleh Pak Prisma, ya nggak tahu Sigit atau siapa ya, atau Dimas ya.
Ini harus diperhatikan chipnya, ukurannya, ukuran chipnya. Jadi jarak tengah ke tengah 1,27 mili. Lalu, berapa lebar pinnya, Pak? Lebar pinnya ini, minimum 0,31, maksimum 0,51. Jadi ini lebar pin, ini lebar pinnya. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada saya teruskan ya, saya lanjutkan dulu. Yang ini adalah, SOIC 8. Nah, bagaimana dengan MSOP? Jadi SOIC ini Standard Small Outline Package. Ini kepanjangannya ini, Standard, Small Outline Package. Kalau MSOP, Mini Small Outline Package. Coba kita lihat ya, perbedaannya antara MSOP dengan SSOP SOIC apa, teman-teman? Ini sama-sama 8 pin ya, sama-sama 8 pin. Kira-kira bedanya di mana? Ada yang bisa menangkap perbedaannya? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Nah, coba nih, saya tampilkan ini ya. Kira-kira bedanya di mana nih? Lebih tipis. Yang di sini lebih tipis. Nih, coba kita lihat di sini, 0, mmm, 0,85 ya tipikalnya. Yang di sini lebih lebih tebal, 1, sekian, 1,75. Ini lebih tipis, yang di sini yang ini lebih tebal, yang ini lebih tipis, ya kan? Jadi beda di ukuran. Kemudian panjangnya yang di sini 5 mili maksimal, sedangkan yang di sini 3,2 mili. Nah, Anda kebayang kan ya, nanti komponen PCB Anda itu kecil sekali, ringkas sekali. Profesional loh, keren. Bentar, saya oke. Kemudian yang di sini adalah TSSOP. TSSOP. Ini dia lebih lebar gitu aja. Di sini lebih lebar dia. Dan kakinya kan kecil-kecil. Nah, coba kita lihat 0,65 BSC. BSC ini bentar, BSC apa ya? Saya lupa ini ya. Lupa kepanjangannya. Jadi kecil sekali. Ini bahkan ini 0,51 lebar pinnya. Jadi tipis sekali. Kalau menyolder komponen yang seperti ini sebenarnya masih bisa pakai solder biasa. Masih bisa, tapi matanya harus diganti ya. Ujung-ujung, tip dari soldernya itu, bisa diganti, harus harus diganti, harus yang sesuai supaya supaya memudahkan kita untuk, nyolder. Nah, kemudian yang di sini, ini masih SOIC. SOIC tapi ada 1, 2, ada lebih banyak pin, 14. Nah ini, 14 pin. Nah, kalau yang ini adalah SOT 23 tapi 5 pin. SOT 23 tapi 5 pin. Nah, yang ini lebih besar ini, apa namanya, pinnya. Jarak enggak, sama aja ya, kecil ya, cuman gambarnya saja yang lebih besar ya. Jadi kalau Anda mau membuat library, membuat footprint itu yang dicetak di PCB,
Nah, Anda harus memperhatikan datasheet ini, ya. Harus memperhatikan datasheet ini. Bentar, saya mau menunjukkan. Nah, ini di sini contohnya adalah AOZ 1281. Komponen ini tidak ada di Indonesia, termasuk yang AD866 ini nggak ada di Indonesia, sebelumnya nggak ada. Karena apa? Karena orang Indonesia jarang cari komponen yang seperti ini, jarang sekali. Jadi harus beli keluar. Bentar lagi kita akan belajar, eee, membuat file Gerber dulu, kemudian nanti ini. Nanti kita gimana cara mencetak PCB. Terus, kita akan cari komponen online ya. Ini adalah, DFN 2x2 8L, ini AOZ 81. Saya pernah menyolder ini kecil sekali. Kita lihat dimensinya ya. Coba kita lihat dimensinya. Nah, bentuknya kotak begini, teman-teman. Kita lihat di sini E dan D. E-nya berapa? E-nya 2 kan ya. 2 dan ini 2 juga, 2 mili kali 2 mili coba. Anda kebayang kan? Nah, Anda terbayang nggak ini sekecil apa? Tadi saya mau tunjukkan. Nah, ini. Berarti yang ada di sini ya. Kalau, apa namanya, kalau yang ini masih 5 mili. Nah, kalau, AOZ tadi 2 kali 2 mili yang di sini. Nah, Anda kebayang di sini ada pinnya lagi, pinnya ada di bawah. Wah, itu kecil sekali. Anda bisa cari penggaris nanti, kemudian Anda lihat penggarisnya 2 kali 2 mili itu seberapa. Ya itulah yang pernah saya solder. Nah, di sini setiap petnya 0,25 mili coba, nggak sampai 1 mili, teman-teman. Dan jaraknya adalah 0,5 mili dari tengah ke tengah. Jadi sekali lagi kalau Anda mau membuat library, membuat footprint, Anda harus merujuk ke datasheet-nya. Di sini semuanya ada ukuran-ukurannya. Nah, kalau ATmega 328, tahu nggak ATmega 328 ini IC apa ini? IC yang dipakai di mana? Ada yang tahu? Haris mungkin? Yang mainan robot? Eh, Kayaknya saya pernah lihat Pak robot buatan Korea. Hah? Kurang tahu sih Pak. Ini chipnya Arduino. Oh, Arduino, iya. Arduino itu ATmega 328. Kita lihat ya. Arduino. Uno Ardu yang R3. Kenapa? Itu yang R3. Perasaan sejak awal pakai ATmega 328 deh. Oh iya Pak. Ini R3. Ini chipnya ATmega 328. Bentar ya. Arduino chip ATmega 328. Iya. Arduino tuh ATmega 3, Arduino Uno ya. Ada Arduino Nano segala macam itu beda-beda. Nah, ini familiar, Anda semua pasti familiar. Saya sih lupa kalau yang versi awal Arduino ya yang masih, pakai komponen through hole. Dulu masih ada komponen resistor yang through hole itu. Kalau nggak salah sih sejak awal ATmega 328, saya juga lupa sih. Nah, di sini ada banyak macamnya. Ini ada banyak macamnya. Apa namanya, si bentuk komponennya, package-nya. Jadi Anda harus merefer ke sini ya semuanya. Kalau nanti mau membuat
kalau nanti mau membuat chip, membuat modul di sini. Oke, sekarang coba, saya akan mengunjungi suatu website Mouser. Ada yang pernah dengar ini? Pernah dengar, web ini? Duh, ini kenapa ya? Mouser. Aduh, internet saya nih sepertinya nih. Silakan teman-teman kalau mau membuka, coba Mouser elektronik, mouser.co.id. Bentar, ini kenapa ya? Mouser.co.id coba. Sudah membuka semuanya? Sudah, Pak. Masih loading ya? Oke, nih baru. Nah, semuanya ini ya, semuanya halamannya seperti ini ya? Iya, Pak. Bener ya? AT Mega 328. Nah, kita cari dulu di sini. Kita cari, oh ini masih lama. Mouser memang lama ini. Kalau Mouser itu, dia basisnya di Singapura, jadi lebih dekat lah ke Indonesia, lebih cepat. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini ada spesifikasinya ya. Di sini juga ada gambarnya. Di sini juga ada gambarnya. Anda bebas mau menentukan pakai komponen yang mana. Kalau Anda semua masih belum pede untuk menyolder yang komponen seperti ini, ya sudah Anda cari komponen yang ada kakinya begini. Intinya jangan menyusahkan diri deh, ya. Di sini semuanya ada spesifikasinya. Nah, terserah Anda mau pakai komponen yang mana. Di sini ada banyak komponennya ya. Nah, ada yang DIP juga. Oke, sekarang di sini ada harga segala macam. Oke, in stock. Nah, in stock berarti masih banyak. Sekarang kita lihat spesifikasi yang lebih detail. Board Anda, apa namanya, device-nya itu, modulnya itu bekerja pada rentang tegangan berapa. Di sini juga dispesifikkan, ada spesifikasi. Kita lihat ya, kita lihat. Di sini ada 8 bit microcontroller, kemudian kalau kita scroll ke kanan, bentar. Oh, ini masih masih yang di sini masih, apa namanya, ini masih umum ini. Kita mau cari yang lebih detail. Bentar. Jangan deh, bentar ya. Saya carikan komponen yang lain.
Bentar ya, ini memang lama Mouser itu. Jangan, ini terlalu spesifik. Saya carikan TVS diode. Wah, ada Pak Aldo ya. Pak Aldo ikut join. Bentar. Oke, nah di sini saya contohkan untuk mencari TVS diode. TVS ini transient voltage suppressor, untuk menekan tegangan tegangan spike yang tiba-tiba, itu bahaya sebenarnya. Tadi saya ketik di sini kemudian tekan enter dan akan muncul, yang seperti ini, jenis-jenis komponen, kemudian di sini juga ada menu lagi teman-teman. Ada ISD suppressors, ada circuit protection kits dan segala macam. Nah, coba kita lihat di sini ada 69.778 items. Kita klik ya. Kita klik. Nah, ini masih loading. Ini memang websitenya lama. Nah, sekarang Anda semua bisa memilih spesifikasi di sini. Jadi nanti kalau Anda semua eh, membuat suatu alat dengan spesifikasi tertentu, ya, berarti harus diperhatikan di sini. Tegangan kerjanya berapa? Ya sudah, Anda pilih di sini. Misalkan tegangan kerjanya 3,3 volt, eh 5 volt katakanlah 5 volt. Tapi Anda memilih komponen yang ratingnya hanya katakanlah 2,5 volt, ya rusak nanti. Nah, oke, jangan sembarangan ya. Ini yang begini nih, ini berulang kali terjadi. Saya katakan begini karena pernah terjadi begitu. Loh, kita salah beli komponen. Padahal ini kita belinya di luar negeri loh, di Singapura. Jadi pasti ada ongkos kirim dan segala macam. Nah, di sini ada working voltage-nya berapa. Kemudian bentuknya bagaimana? Ada SMD atau through hole. Anda sudah belajar through hole dan SMD ya. Bahkan langsung SMD coba. Dan package-nya yang mana? Anda mau ukuran yang berapa? Ini ada 08, 05. Kemarin kita sudah belajar ya. 08, 05 jangan yang metrik tapi imperial. Yang di sini imperial, yang ini metrik. 08, 05, 06, 03 ini menentukan dimensinya. Nah, ada banyak kan? Nah, di sini juga ada diode capacitance. Ini sebenarnya kita mau cari diode. Ini saya contohkan. Jadi supaya Anda tahu gimana caranya untuk mencari komponen ya. Nah, di sini ada banyak, teman-teman. Ada banyak sekali. Ada banyak pilihan. Nah, ada 12.000 in stock, ada 11.999 in stock coba. Banyak sekali. Dan kalau kita geser ini ke sini, nanti muncul di sini ada working voltage-nya. Nah, kan beda-beda kan? Beda-beda semuanya. Ada beda-beda. Kemudian di sini ada package-nya juga, ada eh, termination style, ada SMD, SMT. Nah, ini masih SMD semua ini. Ini banyak di sini ya. Oke, berarti
Kalau begitu saya mau contohkan low noise amplifier deh. Low noise amplifier. Nanti kita cari. Bentar ya, masih loading. Masih lama ini. Aduh, tiket saya ini error lagi ya teman-teman. Bentar. Semuanya sudah buka KiCad belum? Sambil dibuka ya KiCad-nya. Udah, Pak. Oke. Dari tadi KiCad saya itu error. Oke, ini sudah kebuka. Nah, bentar. Nanti saya akan beralih ke sini dulu. Nah, teman-teman di sini saya menuliskan low noise amplifier. Oke, di sini ada banyak sekali macam-macamnya. Ada op amps, ada operational amplifiers biasa. Ini eh, penguat ya, ini penguat. Nanti Anda akan belajar di kuliah elektronika. Ada precision amplifiers dan segala macam, ada high speed dan segala macam. Tentunya memilih komponen ini berdasarkan kebutuhan. Nah, sampai hari ini saya masih belum bisa untuk menjelaskan ya, karena apa? Karena Anda belum ada kuliahnya, tapi pelan-pelan. Nah, karena Anda sudah kemungkinan akan mengikuti suatu project, nah supaya tahu kemana Anda pesennya gitu loh. Jadi saya klik saja di sini operational amplifiers. Nah, seperti biasa di sini akan loading. Lama. Jadi kalau kita belajar setiap spesifikasi ini masih belum waktunya ini. Oke, nah teman-teman di sini coba kita lihat ya. Di sini ada package-nya ya. Di sini ada package. Ada banyak kan? Ada banyak. Jadi Anda harus menspesifikkan bentuk komponennya seperti apa. Ada SOIC 14, 16, SOIC 8 dan segala macam yang tadi sudah kita pelajari. Ada TSSOP. Nah, kemudian supply voltage. Di sini supply voltage. Jangan sampai salah. Jangan sampai salah memilih supply voltage. Yang seharusnya diberi 5 volt ternyata Anda mendesain PCB itu 12 volt. Powernya 12 volt. Tapi Anda beli yang di bawah 12 volt. Ya jelas nanti kebakar dia. Kemudian di sini ada gain bandwidth product GBP, itu nanti saja dulu. Anda harus dapat kuliahnya dulu ya. Ada sampai berapa megahertz, kemudian ada slew rate segala macam. Supply voltage minimal berapa. Nah, Anda ini filter sebenarnya. Jadi kita katakanlah kita pilih yang MSOP10. Oke, klik dulu ya MSOP10. Kemudian nanti kita tekan apply filters. Bentar. Sampai di sini nyala. Nah, oke. Akan otomatis dia muncul. Nah, jadi pencarian kita nanti bisa lebih spesifik. Ini saya apply filters. Lama juga ya. Nah, ini kan ada banyak kan komponennya, bentuk-bentuknya ada banyak. Wah, lama ya.
Ya sudah, saya coba random ya. Di sini katakanlah kita mau pakai ini, OPA 991. Oh, langsung muncul teman-teman. Nah, inilah komponen yang kita pilih gitu. Jadi di sini, udah langsung muncul di sini. Dengan, spesifikasi yang sesuai. 5,5 volt, supply voltage maksimum. HP Anda itu kan nggak mungkin 12 volt kan? Eh, HP kita itu 3,7 deh kalau nggak salah. Jadi semakin lama device kita tuh, semakin hemat power-nya, oke? Nah, kita bisa klik ini, klik nanti kita akan diarahkan ke halaman yang semakin spesifik, oke? Bentar, ini masih loading ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan dapatkan, eee, ringkasan ya, ringkasan spesifikasinya. Ada package-nya MSP 10, number of channels-nya 2, supply voltage maksimum 5,5 volt, slew rate-nya sekian dan seterusnya. Ada banyak ya, di sini ada banyak, oke. Nah, sekarang Anda coba buka ke e-schema Anda. Bentar, saya mau buka e-schema. Teman-teman buka e-schema ya teman-teman. Sudah ada yang buka e-schema? Sudah, Pak. Yang lainnya? Nara, Dimas, Sigit, Haris, Viko? Sudah. Oke. Nah, berarti kita mau sekalian menghubungkan antara yang ini. Bentar, ini kenapa nggak muncul di sini? Oh, ini. Nah, kita mau langsung memilih komponen dan memasukkan ke sini, teman-teman. Jadi kalau saya mau memasukkan komponen ke sini, katakanlah ini tuh op-amp ya, yang ini op-amp, sama-sama op-amp ya. Saya arahkan kursor ke sini, kemudian tekan tombol E, tekan keyboard di keyboard Anda, tekan E. Nah, coba dilihat di sini. Ada datasheet, ada footprint, ya kan? Jadi ini simbol properties, simbol properties. Datasheet-nya bisa diambil di mana? Ya sudah, berarti coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada datasheet, kita klik di sini, nanti akan muncul halaman di sini. Datasheet ini, kemudian arahkan kursor Anda ke sini dan kopikan alamat ini di-copy, alamat ini di-copy ke properties di sini, teman-teman. Di sini, copy, Ctrl V, sudah. Sudah ya. Sekarang kita juga bisa menambahkan field yang lain. Tambah, namanya adalah, purchase link. Purchase link adalah alamat untuk membeli komponen tersebut, oke? Ya copy saja alamat di sini, copy, masukkan sini. Udah, teman-teman. Udah beres ini. Nah, kalau kita klik di sini nanti dia akan langsung muncul ke, nah, iya kan? Kemudian yang ini juga, kita klik oke. Nah, berarti nanti ketika kita membuat ini nih, ada generate bill of materials, nanti bisa muncul harganya. Tapi tadi kita masih belum menspesifikkan harganya ya, nggak ada masalah.
Seenggaknya nanti teman-teman ketika Anda semua bekerja bersama, ya kan? Ketika Anda bekerja bersama, teman Anda yang lain tahu komponen ini belinya di mana. Nah, di sini masih ada di sini. Tinggal ambil saja di sini. Linknya kemana? Berarti yang ke tadi itu. Ini saya copy ya, saya copy, kemudian saya buka di browser. Langsung menuju ke halaman ini. Iya kan? Langsung menuju ke halaman ini. Jadi sudah terintegrasi lah. Nah, kalau Anda mau beli di toko online di Indonesia, ya boleh. Di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Kopikan saja alamat yang tadi itu ke sini. Anda membuat ini, add field. Oke, Anda add field dulu, kemudian tambahkan di sini. Jadi nanti teman Anda, tim Anda itu nggak susah-susah cari komponennya. Langsung ke sini. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Eh, kita coba ya, kita coba cari komponen LED ini ya. Kita coba cari komponen LED ini di Mouser. Mana ya yang ini ya? Bentar. LED. Oke, di sini saya sudah menulis LED, kemudian ada banyak LED bentuknya. High power LEDs dan segala macam. Coba kita lihat di sini ada apa saja ya. Nah, ini ada standar LEDs SMD. Kita pilih saja ya. Kita coba. Nah, di sini ada warnanya. Ada RGB. Jadi kalau RGB itu satu LED, satu LED langsung ada 3 warna dengan 4 pin yang beda. Jadi satu pin merah, satu pin biru, satu pin hijau, dan satu lagi itu kalau nggak VCC ya ground. Bergantung common anode atau common cathode. Di sini ada ukuran dan segala macam. Nah, berarti kita mau pilih blue LED, katakanlah blue LED ya. Jadi kita mau pilih yang biru. Nanti kita lihat. Eh, kemarin kita pakai LED 0805 ya. Bener ya? Bener nggak? Iya, Pak. 0805 bener nggak? Benar, Pak. Coba. Bener ya, Haris? Atau siapa yang bisa cek? Benar, Pak. Benar, Pak. Oke. Nah, kita ini di sini ada 0805, 2012 metriknya. Ya sudah, kita pakai yang ini. Kita apply filters. Jadi tolong disesuaikan antara package yang ada di toko online ini dengan di footprint file yang Anda buat. Jadi harus disesuaikan. Kalau nggak sesuai, ya salah Anda nanti. Antara PCB dan komponennya ternyata beda ukuran yang nggak bisa dipasang. Nah, teman-teman coba kita lihat di sini ada banyak macamnya. Ada banyak macamnya. Ada harganya juga di sini. Nah, cari yang murah deh, $0,53 atau ada yang lebih murah lagi. Ya,
nggak ada ya? Yang ini deh, $0,57. Kita klik MFR ini manufacturer, pembuatnya. Ini part number-nya. Nah, kita kemudian akan pindah ke halaman yang baru dengan di sini ada spesifikasinya, wavelength, color temperature 470 nanometer. Nah, sekarang kita kopikan alamat pembeliannya ke skematik kita. Kita arahkan kursor ke sini, kemudian tekan E, datasheet-nya belum saya buat, jadi purchase link. Kemudian saya kopikan ke sini. Udah, aman teman-teman. Oke, aman. Udah begitu sih sebenarnya. Nah, sekarang saya ingin memberitahu ke Anda gitu, bahwa Anda itu tidak harus selalu membuat footprint, nggak harus. Kenapa? Karena di KiCad sudah menyediakan package sendiri. Meskipun package-nya tidak sama dengan namanya tidak sama dengan nama simbolnya. Katakanlah yang tadi kita punya AD8 berapa? 8665. Apakah kita harus menggunakan footprint AD8665? Nama footprint-nya AD8665? Enggak juga. Kita tidak harus seperti itu. Asal kita tahu package-nya ini package yang mana yang mau kita pakai. Contohnya, di sini SOIC SOIC 8, AD8665 SOIC 8. Berarti di sini katakanlah yang U1 ini ya, kita coba cari di sini. Bentar, ini pasti akan agak lama ini. Kita mau cari PCB-nya. Bentar ya. Sabar ya. Sebentar lagi kita akan buat Gerber file. Wah, lama ya. Oke, bisa lihat screen saya? Bisa, Pak. Oke. Nah, tadi kita kan mau memilih SOIC 8, tapi kita tidak membuat secara khusus footprint dari chipnya, AD8665. Ya sudah berarti kita cari di sini. Nah, coba teman-teman di sini coba cari ya. Ada package BGA, BGA ini yang tadi ball grid array,
yang pin-nya ada di bawah chip-nya. Di sini ada DFN, ada DIP, ada dan segala macam. Ada SOJ, SON dan segala macam ya, banyak ya. Katakanlah kita mau cari TOT SMD, TO, SOT. Coba kita klik yang di sini. Nggak bisa? Oh, ini sudah bisa nih. Nah, di sini ada banyak. Sebenarnya dia tidak spesifik untuk AD8665 kan. Tapi package-nya sama. Kalau package-nya sama berarti ukuran dimensi pad-nya itu sama. Jarak pad-nya juga sama. Jadi kalau Anda nggak punya footprint-nya dan malas bikin footprint, ya sudah Anda pakai saja yang di sini, teman-teman. Ada banyak di sini. Ada DIP. Nah, katakanlah DIP. Seperti yang ini kan, package DIP. Ya. Ada QFP. Bentar. Di SO, Pak. Package SO. Yang di mana? Package SO. Ntar di Oh iya scroll ke ini. bawah ada slide 8. Nah, di ini berubah semua ya, teman-teman. Nah, itu, Pak. Nah, ini Slide. ada SOIC 8 ya. Ini berarti Anda semua sudah ini, sudah eksplorasi. Keren. Jadi ini adalah footprint-nya. Ya sudah, Anda kalau males bikin footprint, pakai aja footprint yang sudah ada. Atau mungkin yang kemarin ada yang pakai Snap EDA boleh. Itu nggak masalah. Nah, ini nah, teman-teman, yang Anda dapatkan. Hanya saja di sini masih belum ada 3D modelnya. Oke. Mungkin bukan yang ini. Yang ada 3D modelnya mungkin yang lain. Nah, oke, coba kita lihat di sini. Ada ini thermal relief. Thermal relief itu yang ini nih. Ada lubang-lubangnya ini. Untuk thermal. Nah, ya. Ini pasti di baliknya ada lagi. Kalau thermal relief begitu. Di baliknya ada tembaganya juga. Ada misalkan yang ini. Kita lihat. Nah, sama ya. Hampir sama sih sebenarnya. Atau Anda mau pakai yang mana? Terserah. Anda bebas memilih. Jadi Anda tidak harus membuat footprint. Tapi kalau membuat simbol mungkin. Karena apa? Karena simbolnya tuh harus disesuaikan dengan pin-pin di IC-nya. Jadi kalau Anda tidak punya simbolnya ya berarti bikin sendiri. Kalau memang males, cari aja di internet. Bisa, itu boleh. Oke, saya tidak akan mengganti. Bentar ya. Oke, yang mana tadi? Oh ini. Nah, di sini ini namanya apa ini? Ini package-nya apa ini? MSOP 10. Ya sudah, Anda tinggal tinggal apa namanya? Tinggal mengganti MSOP 10 yang tadi. Sekarang bagaimana caranya kalau kita ingin mencetak PCB kita? Bagaimana caranya? Kalau kita mau mencetak PCB di Indonesia, eh, ada tempat yang namanya Spektra di Bandung atau Multikarya atau SELC Selk. Nah, di situ PCB-nya bagus, tapi maksimal hanya 2 layer setahu saya sih. Kita harus membuat file, harus mengekspor file ini. Nah, untuk mengekspor file ini, kita klik di sini, ada print board. Kok print board? Bukan print board. Ada plot. Nah, ini saya ingin memberikan informasi dulu ya kepada Anda. Kita ingin membuat file Gerber. Ada yang pernah mencetak 3D nggak di sini pakai printer 3D? Singit, Siapa? Pak. Hah? Iya, Pak. Oke. Mas pernah. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang pernah?
Nah, Dimas kalau Anda mau mencetak, file apa yang Anda, kirim ke 3D printer-nya? Itu waktu itu diajarin sama Sigit, Pak. Jadi filenya dari laptop kita desain dulu baru lewat flash disk gitu, Pak. Iya, format filenya apa? Format filenya apa? Apa ya namanya? .stl ya? Iya mungkin, Pak. Sigit, Iya, Sigit. Iya .stl. Pak. Heeh. Iya. Jadi itu file transfer namanya. Karena, ketika Anda mendesain 3D, Anda pakai software apapun, bisa AutoCAD, bisa bisa apa lagi, ada SolidWorks, ada yang lain-lain, ya kan, itu kan hanya software untuk membuat 3D design kan, ya kan, untuk membuat model 3D. Tapi ketika Anda mau mencetak, Anda harus mengekspornya ke STL, iya kan. Jadi seluruh software akan menghasilkan STL supaya bisa dicetak. Nah, di sini sama seperti itu. Untuk Eagle, kemudian Altium, ada lagi, Protel atau yang lain ya, software yang lain, termasuk KiCad, kita harus menghasilkan file Gerber. Di sini, coba saya ulang ya, klik di sini, plot plot. Nah, di sini ada plot format apa? Gerber Gerber. Nah, di sini ada banyak. Kita mau buatnya Gerber, ada PDF juga sih sebenarnya, sorry, PDF juga bisa. Tapi kita mau Gerber, oke. Kemudian output direktorinya kemana? Ke sini. Kita harus menspesifikan di mana, eee, file kita akan disimpan. Katakanlah saya membuat folder, new folder, Gerber let. Oke, sudah ya. Berarti ini saya select folder relative to yes. Oke, karena ini sudah ada di situ ya. Nah, sekarang kita ingin mencetak apa saja yang ingin kita kita cetak, dicentang jadi di sini. Included layers, included layers. Ada FCU, FCU ini adalah front, tembaga yang ada di atas. Kalau B berarti bottom yang ada di bawah. Kemudian di sini ada F-paste, ada bottom paste. Perlu diketahui bahwa kita membuat komponen SMD. Jadi ada, barangkali kalau komponen SMD itu berarti, ada pasta, pad-nya itu, ya kan. Jadi di pad-nya itu nanti tidak akan dihilangkan gitu loh tembaganya. Jadi di sini ada spesifikasi, ada banyak, ada silk screen, ini adalah keterangannya, tulisan. Ada C1, ada R1, kalau Anda lihat di PCB yang pernah saya kirimkan ke Anda itu kan ada tulisannya ya, itu silk screen. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ada mask dan segala macam. Dan ini ada edge cuts. Edge cuts ini adalah garis tepinya. Oke, di sini ini sudah biarkan saja dulu seperti ini ya. Ini biarkan dulu seperti ini. Kemudian di sini ada spesifikasi segala macam. Nah, sekarang Gerber options, use Protel file name extensions. Jadi nanti setiap dari pilihan di sini akan menghasilkan satu file. Akan menghasilkan satu file dengan, format tertentu, .stp, .sto dan segala macam. Itu menunjukkan satu satu layer, oke. Di sini ada use Protel file name
extensions. Ini Protel ini software sebenarnya. Ini juga software untuk membuat PCB. Tapi yang sudah lama, jadi penamaan dia extension-nya itu diadopsi oleh KiCad gitu. Oke, sekarang kita sudah memilih foldernya di mana, ya kan? Kita sudah memilih foldernya di mana. Untuk pilihan-pilihan di sini default saja dulu, nggak masalah. Bentar, di sini, coordinate format, use extended X2 format. Kalau kita mau, biarkan dulu deh, kita pakai formatnya KiCad deh. Kalau yang ini sudah aman ya, ini sudah selesai, berarti kita tekan plot. Nah, coba kita lihat di sini, ada banyak di sini, ada plot file dan segala macam, created. Jangan lupa, kita harus membuat drill files. Drill files ini adalah posisi lubangnya. Posisi lubang. Kan ada konektor ya, konektor kan harus dibor. Nah, ini adalah posisi lubangnya. Jadi generate drill files. Oke. Sekarang coba kita lihat di sini ada spesifikasinya. Epsilon, oke. Use. Nah, ini kita pilih saja yang recommended. Ini banyak menu yang berubah ya. Ada map file format dan segala macam. Ini bisa pakai PostScript saja nggak masalah. Dan jangan lupa di sini suppress leading zeros. Oke. Drill unitnya milimeter, drill originnya absolute, oke. Precision 3:3, oke. Generate drill file. Nah, sekarang ada nih. Ada .drl. Oke. Saya juga buat generate map file juga, nggak masalah. .ps. Biasanya yang .ps ini nggak dibutuhkan sih sebenarnya. Dan ini report saja ini. Save. Udah, nggak masalah. Kalau Anda nggak pakai pun nggak masalah. Kemudian close. Oke, close. Udah selesai sebenarnya kita. Di sini kita sudah membuat file Gerber. Di mana file ini bisa kita apa namanya? Kita pakai zip itu apa namanya? Ya itulah. Nanti baru kita kirim ke manufacturer. Bentar ya. Di sini saya coba buka. Bentar. Nah, tadi kita sudah membuat file Gerber ya, yang ini. Nah, di sini ada banyak file ya. Di sini ada banyak file. Sekarang mari kita lihat pakai PCB ini, KiCad. Di sini ada GBR, bisa dilihat teman-teman? Gimana? Iya bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Coba kita buka ya. Nah, itu ada Gerber Viewer. Kita buka. Sebenarnya sih bagaimana sih sebenarnya tampilannya? Tampilan dari Gerbernya. Nah, sekarang kita mau buka file kita yang tadi. Katakanlah LED bottom CU. Nah, kebayang ya. Jadi satu file itu hanya satu layer.
Kemudian kalau saya buka file yang lain, silk screen. Nah, jadi ini adalah file-file itu tadi adalah file yang dibutuhkan oleh pabriknya. Coba yang ini open Excellent drill. Ini .drl. Open ya. Nah, ini adalah yang di-bore nanti di sini, teman-teman. Yang di-bore nanti yang di situ itu. Oke. Jadi setiap ini bentar, ada nggak? Oh, nggak ada. Oke. Kemudian kalau saya mau buka yang lain, edge cuts. Nah, ini adalah garis tepi. Manufacturer membutuhkan file ini untuk mencetak PCB Anda. Jadi di sini saya buka yang lain deh, Fmask. Nah, ini mungkin Anda kurang tahu bedanya ya. Jadi kalau Anda kurang tahu bedanya, di sini eee, ada yang dicentang-centang ini, coba kita matikan, hilang. Kita matikan, hilang. Hilang. Yang ini, nah hilang ya. Oke, ngerti ya sekarang ya? Ini jadi kalau mau mengaktifkan yang mana, berarti hilang. Ada yang ditanyakan sampai sini, teman-teman? Aman, Pak. Aman. Udah expert emang, keren. Nah, ini adalah file kita, file Gerber kita. Nah, yang ini adalah yang bawah. Mana ya? Oh ini. Nah, oke. Jadi masing-masing file tersebut akan mencetak satu pattern, satu pola, satu satu apa ya namanya? Ya pokoknya yang itulah. Saya nggak bisa membahasakan ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencetak PCB kita yang ini. Kemana? Di sini saya contohkan, ini saya nggak promosi ya. Karena saya pernah ke sini. Kalau dari Pak Prisma mungkin nanti ada JLC PCB juga boleh. Di sini saya mencontohkan di seedstudio.com dari Cina. Ini ya bagus. Memang memang udah skala industri. Sekarang kita ingin membuat PCB. Nah, ini Anda membuka websitenya ini juga nggak, teman-teman? Halo? Lagi dibuka, Pak. Oke. Tadi sudah ada yang bisa membuat Gerber? Sudah, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa. Mantap. Jadi diikutin saja. Kalau nanti kecepatan tolong bilang. Oke, sekarang Fusion. Kalau sudah membuka Fusion ya, sudah ada yang buka websitenya? Sudah, Pak. Coba lihat teman-teman. Inilah kenapa membuat di luar itu jauh lebih murah. Gitu. Di sini coba kita lihat ya. Fusion PCB from $4.9 for 10 pieces. 10 PCB hanya 15.000 kali 5, 75.000. 75.000 coba. Murah kan? Six free color options from 5 to 8,000 pieces. Oh, ini murah sekali. Bagus lagi. Oke, sekarang kita pilih Fusion PCB or PCBA. Coba kita lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Add Gerber files. Only zip or RAR files accepted. Maximum size 20 megabytes. Oke. Kira-kira di sini ada yang bisa Anda dapatkan nggak? Informasi yang Anda dapatkan apa di sini? Minimum drill hole size. Iya benar.
Minimum drill hole size 0,2 mili. Kira-kira ini mengaturnya di mana ya? Kira-kira kemarin mengaturnya di mana? Di PCB-nya, di editor PCB. Iya betul. Saya kembali ya. Di sini nah yang ini minimumnya 0,2 teman-teman. Di sini ada board setup. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada drill, mana drill? Via drill, micro via via size. Jadi di sini via drill ini nih. Ini jangan sampai lebih kecil dari itu. Dari 0, sekian, 0,2 ya. Nah, bagaimana kalau pad? Bagaimana kalau pad? Yang ini udah standar, teman-teman. Yang di sini sudah standar. Yang bisa kita mainkan itu yang di sini. Karena yang ini bergantung dari komponennya. Komponennya segitu ya sudah, berarti hole-nya segitu. Bentar. Sekarang saya akan kembali lagi di sini. Nah, coba kita lihat di sini ada sampai 6 layer. Ada 6 layer. Di perusahaan yang lain bisa sampai 10, bisa sampai 20. Oke? Kemudian trace width spacing. Nah, trace width-nya berapa? 4 mil. Spacing-nya 4 mil. Berarti di sini jangan sampai kurang dari 4 mil jalurnya. Ada di board setup. Sekian mili. Coba kita lihat ya. Di sini 0,25 mm itu masih 9,84 mil. Berarti kalau berapa? 4 mil ya? 4 mil ya itu sekitar dibagi 2 deh. Katakanlah itu 10 berarti dibagi 2,5. Berarti di sini 0,1 mili. Jadi lebih kecil. Oke. Spacingnya juga sekian mil. Kalau di Indonesia kalau nggak salah cuma minimal 10 mil gitu. Masih belum mampu sekecil ini. Nah, sekarang Anda tadi add saja di sini. Oke, sekarang saya mau ini ya, saya mau buat dia ini jadi rar. Oke, add to archive. Kemudian di sini saya tetap buat rar. Oke. Nah, add Gerber files. Ini ya. Oh, ini. Nah, di sini ya. Open. Kita upload. Oke. Di sini ada harganya ini, $4,9. Aduh, murah sekali ya. 75.000 itu. Kemudian di sini ada quantity coba teman-teman. 10 buah itu $4,9. Coba. Di sini kita bisa memilih sebenarnya. Sekarang jadi langsung naik ya 38 ya. Wah, rugi ini kita nih. Kita cuma nambah 5 jadi 38 sekian. Ini memang promo. Ini saya bukan promosi ya. Saya hanya menunjukkan kepada Anda bahwa kalau kita mau membuat PCB yang high quality di luar itu ternyata murah. Nah, kemudian ada base material, ada FR4 TG130, ada aluminium, ada flexible boards. Kalau FR4 siapa ya di sini? Haris pernah bikin PCB sendiri, Haris? Belum, Pak. Belum, oke. Nanti pasti akan belajar ya. Kita bisa beli sendiri. Siapa mungkin yang pernah bikin PCB sendiri? Sigit, Dimas, Alviko, Nara? Nggak pernah, Pak. Tuh ya, sudah pernah ya? Anda kalau beli PCB kosong di mana? PCB polos? Belum pernah. Oh, belum pernah. Siapa yang udah pernah? Belum pernah juga. Oh, belum. Kirain udah ya. Oh, pernah yang ini Pak, pernah ambil PCB-nya Pak Brisma di Panut. Pak Panut.
Oh ya, Iya. itu udah lama itu ya. Emang Pak Pandu sudah sejak dulu itu, tapi masih, konvensional. Nah itu ada bahannya kan, ada bahannya FR4 yang biasa, ada FR4 atau Pertinak gitu. Kalau mau yang bagus ya FR4. Oke, ada dimensi, nah di sini ada 100 kali 100 in millimeters. Jadi, 10 senti ya. Dan kita bisa, memilih warnanya, terserah warnanya mau pakai apa sih. Kemudian di sini ada surface finish. Surface finish ini, jadi di pad PCB itu kan tembaga ya. Kalau tembaga warnanya kuning biasanya. Nah, kalau kita biarkan dia tanpa ada, surface finish, tanpa ada, coating, ada pelapisan di permukaannya, maka permukaan itu nanti akan teroksidasi. Kalau teroksidasi, susah untuk disolder. Jadi diberikan coating biasanya. Nah, di sini ada banyak, surface finish. Nah, kita bisa cek di sini ininya apa, ada HASL lead free, ada ENIQ, kalau ENIQ ini emas. Emas itu, untuk PCB yang dilepas pasang, dilepas pasang. Kenapa? Kalau dilepas pasang berarti dia gesekan. Kalau gesekan dia cepat aus. Nah, dikasih emas biar kuat, biasanya begitu. Dan di sini kemarin Pak Prisma sempat tanya apakah eh, di mana, di Spektra itu, bisa cetak, PCB dengan ketebalan yang lebih tipis atau seperti apa ya, pokoknya kemarin tanya ketebalan ya. Nah di sini ada nih, ada 0,6 mili ketebalan PCB-nya, umumnya 1,6. Nah sekarang ada trace width, minimumnya berapa. Nah oke, jadi sudah kita add, kemudian di sini ada mau stensil atau enggak ini optional, kalau enggak pun nggak masalah, ya sudah seperti itu sih. Kemudian add to cart. Nah, cukup mudah sebenarnya, cukup mudah. Ini adalah output yang ingin kita hasilkan dari tutorial ini. Jadi Anda kan sudah membuat, apa namanya, sudah membuat, servo tester, oke? Itu nanti kita buat ya, kita buat, mungkin mungkin ada sebagian yang kita kirim ke sini, ke Seed Studio atau JLC PCB boleh, dan sebagian lagi nanti kita cetak di Indonesia saja. Nah, bagaimana kalau kita mau cetak ke Indonesia, di Indonesia saja? Kita bisa, kirimkan PDF-nya. Dari mana kita bisa kirim PDF-nya? Di sini, tetap ada di sini ya, teman-teman. Kita print. Nah, sekarang kita print, berarti kita butuh copper layer, yang copper layer itu yang tembaganya, FCU, FBCU. Kemudian silk screen ini adalah yang keterangannya. Orang Indonesia biasa bilang lettering, lettering. Ada edge cut ini kan yang di, garis tepinya. Oke, sekarang one page per layer, jangan lupa one page per layer, drill marks-nya real drill, ukurannya 1:1, kemudian black and white, terserah Anda mau black and white atau color. Oke, saya ulang ya, klik di sini, print board, yang ini benar, kemudian yang di sini F-silks dan edge cuts, oke. Kemudian di sini real drill, yang di sini terserah Anda mau color atau black black and white, terserah. Nggak usah di mirror, ini one page per layer, sekarang kita print. Nah, kita print mau kemana? Mau kita simpan di mana? Nah, saya save di sini ya.
Tutorial LED. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Mana ya? Tutorial LED mana? Tadi disimpan di mana ya? Oh ini, di dalam Gerber LED. Kita lihat ya. Wah, kecil sekali ya. Nggak kelihatan nih. Ini permintaan Anda ya ini ya. Permintaan Anda itu untuk membuat desain yang SMD. Kecil ya teman-teman ya. Nah inilah yang Anda kirim. Kira-kira ini yang top atau bottom ini? Top. Top. Yang ini top. Kemudian yang ini, mana ya? Ini bottom. Oke. Kemudian yang di sini, nah ini adalah silk screen-nya. Silk screen. Yang di sini adalah garis tepinya. Oke. Sudah bisa bikin ini, teman-teman. Ada yang sudah bisa? Boleh ditunjukkan? Saya stop share ya. Siapa yang ingin menunjukkan? Bikin PDF-nya deh, bikin PDF-nya dari board yang dibuat. Ada yang ingin menunjukkan? Ini nggak ada yang mau menunjukkan ini. Masih lagi dibuat, Pak. Oh, masih dua. Tadi yang technical layer, edge Gimana? cut sama apa, Pak? Yang technical layernya, Iya. yang edge cut sama Ada edge apa tadi? cuts, ada F-silks, F-silk F-silk, screen, ya, sama edge cut. edge cuts. Cuman dua ya, Pak? Dua saja nggak masalah. Itu nanti yang dikirim ke percetakan. Ada yang ingin menunjukkan? Saya Oke, siap. Silakan. Mana itu? Oke. Nah, iya. Iya kecil ya. Kecil sekali.
Kalau SMD memang begitu. Jadi memang high density. Kalau, harusnya high density. Satu board itu, bisa menampung banyak komponen. Nah, benar ini. Oke, sudah benar. Mhm. Iya, betul. Ada lagi yang ingin menunjukkan? Siapa lagi yang ingin menunjukkan? Haris sudah Haris? Viko? Dimas? Nara? Masih nyoba, Pak. Saya deh Pak. Boleh. Nah, ini yang servo tester. Oh iya, bentar, not responding. Oke. Iya. Wah, iya. Oh itu, oh iya, heeh. Itu garis tepinya mana? Nah, ada. Edge cuts. Kita coba lagi Pak. Ketinggalan ya. Sudah? Gini Pak. Ah, iya. Oh, itu dijadikan satu, dijadikan disendirikan nggak bisa ya? Iya, SKT ada di setiap ini Pak, di setiap halaman. Oh iya, iya benar-benar. Heeh, heeh. Benar ya? Nanti edge cut-nya, nah itu ada sendiri ya. Nah iya, kalau di Spektra di Bandung menerima
file PDF gitu ya, menerima file PDF. Jadi kita bisa kirim ini ke Spectra. Sudah ini harusnya harusnya Anda membuat, servo tester itu yang mungkin lebih sempurna lagi gitu ya, seperti yang itu ada push button yang kemarin siapa yang kemarin pakai push button ya? Itu pakai yang itu Apa? aja Viko, heeh. Iya. Paling-paling kemudian, ganti komponen. Ganti komponen boleh pakai yang through hole, tapi yang, apa namanya, yang generik. Bentar ya saya carikan. Nah, kalau bisa pakai yang begini Viko, yang begini bentuknya, bukan yang aksial begini. Karena biasanya yang beginian lebih umum gitu ya, yang begini. Tapi kalau untuk servo tester itu kan yang ini polar, yang ini polar. Dia ada kutubnya. Jadi salah satu kaki adalah positif, satunya negatif. Tapi kalau yang non polar yang seperti ini, jadi dia kebalik pun nggak masalah. Yang ini, yang di sini, yang begini. Kalau yang seperti ini polar. Dan biasanya yang polar itu kapasitasnya besar gitu ya, ordo mikro gitu. Kalau yang begini nano pico. Yang begini-begini nano pico. Nah, mungkin nanti diperbaiki saja yang seperti ini, cari yang begini. Kalau Anda itu kalau, Anda itu nggak tahu ukurannya, jadi kan nanti susah kan membayangkan jarak antar kakinya ini. Ketika Anda beli sama-sama 47 mikro, ternyata, eee, jarak kakinya lebar gitu. Tapi di PCB Anda terlalu kecil gitu. Jadi kan nanti jelek gitu ya, tampilannya jelek. Saya biasanya beli saja dulu, beli komponennya kalau through hole ya. Kalau SMD sudah pasti. Ukuran yang mana? Ukuran yang 0805, ukuran 0603, ukuran, 2012, sudah pasti gitu, ukurannya sudah pasti. Tapi kalau yang beli yang seperti ini, nanti kita bisa dapatkan ukuran yang beda gitu. Jadi beli saja komponennya dulu, kemudian, diukur pakai penggaris, ini jarak antar kakinya berapa. Oh, jarak antar kakinya 5 mili, berarti nanti Anda cari footprint yang antar kaki itu, antar pin, antar lubangnya itu 5 mili. Begitu sih sebenarnya. Jadi ini mudah sekali. Ada yang ingin ditanyakan? Udah clear ya? Keren emang nih, mantap ini. Oke, berarti pertemuan kita itu tinggal enggak, sudah 4 kali ya? Iya, sudah 4 kali hari ini. Jadwal selanjutnya itu nyolder, jadwal selanjutnya itu nyolder. Jadi tolong diselesaikan itu dulu, eee, apa namanya, PCB Anda, tolong diselesaikan. Nanti, seperti yang saya sarankan tadi, kalau misalkan mau pakai komponen through hole, cari, komponen yang umum lah di sini. Kalau mau tetap pakai SMD ya boleh boleh, silakan. Jadi itu tolong diselesaikan, nanti, eee, boleh dikirimkan ditunjukkan file ininya deh, gambar gambar 3D-nya ya, gambar 3D-nya. Biar nanti saya lihat, komponennya mau pakai yang mana. Kemudian kalau sudah oke, nanti boleh dikirimkan di grup, nanti saya yang kirim untuk ke percetakan. Jadi waktu Anda sudah di Surabaya, nanti siapapun yang ada di Surabaya ya silakan ke kampus, kita main-main, nah kita belajar nyolder dan kita uji coba itu. Oke, sudah nggak ada yang ditanyakan ya? Ini untuk yang LED atau yang servo tester, Pak? Servo tester.
Baik, Pak. Servo tester saja, karena itu nanti akan ada manfaatnya untuk di lab kita, untuk ngetes servo, ada banyak servo di lab. Oke, kira-kira ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk rekamannya ini apakah bakal di-share atau tidak ya, Pak? Iya, ada. Kemarin kan sudah saya share kan? Iya, yang kedua, Pak. Iya, yang satu masih belum di-download, itu ada di Pak Prisma. Baik, Pak. Kita ini pertemuan berapa kali sih? Oh, kurang satu lagi, hari Senin, sorry. Kurang satu lagi ya. Tapi itu tolong dikerjakan saja, membuat servo tester. Oke. Udah beres ya? Nggak ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas kehadiran hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan mengikuti instruksi dengan baik. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dikembangkan ya nanti apalagi kalau udah di Surabaya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.